Halo semuanya. Menurut psikolog David J. Lieberman, emosi muncul jauh lebih cepat daripada logika. Bahkan sebelum kita sadar apa yang sedang terjadi, emosi sudah lebih dulu menentukan arah reaksi kita. Inilah inti dari buku The Psychology of Emotion, karya David J. Lieberman. Bahwa dalam banyak situasi, kita tidak berpikir, lalu merasa, tetapi merasa dulu, baru berpikir. Pertama-tama, penting untuk kita pahami bahwa emosi bukanlah kelemahan. Emosi adalah mekanisme psikologis yang membantu manusia bertahan hidup. Rasa takut melindungi kita dari bahaya. Rasa marah menjaga batas diri kita. Rasa sedih membantu kita memproses kehilangan. Dan rasa senang memperkuat pengalaman yang bermakna. Namun, masalah muncul ketika emosi yang dirancang untuk situasi darurat digunakan untuk menghadapi tekanan hidup modern. Akibatnya, kita mudah tersinggung, cepat lelah secara emosional, dan sering bereaksi tanpa berpikir panjang. David J. Lieberman menjelaskan bahwa banyak keputusan penting dalam hidup dibuat saat emosi sedang aktif. Bukan saat kita benar-benar tenang, kita merasa rasional, padahal emosi sedang memegang kendali di balik layar. Karena itu, kemampuan terpenting bukanlah menekan emosi, melainkan mengenalinya, memberi jeda sejenak, menyadari apa yang kita rasakan, dan memilih respon dengan sadar adalah inti dari kecerdasan emosional. Jadi, pesannya sederhana, saat kita memahami emosi kita berhenti hidup secara reaktif. Kita mulai hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih terkendali. Sekarang, mari kita bicara tentang satu hal penting yang sering luput kita sadari. Emosi tidak hanya memengaruhi perasaan kita, tetapi juga cara kita melihat dunia. Saat emosi berubah, realitas pun terasa ikut berubah. Ketika kita sedang cemas, hal kecil terasa seperti ancaman besar. Ketika kita sedang marah, kata netral bisa terdengar menyerang. Dan ketika kita sedang sedih, masa depan terasa lebih gelap dari yang sebenarnya. David J. Lieberman menjelaskan bahwa emosi bertindak seperti lensa. Ia tidak mengubah fakta, tetapi mengubah cara kita menafsirkannya. Inilah alasan mengapa dua orang bisa berada di situasi yang sama, namun merespons dengan cara yang sangat berbeda. Selanjutnya, penting untuk kita pahami bahwa emosi juga menular. Nada suara, ekspresi wajah, bahkan bahasa tubuh bisa memicu reaksi emosional orang lain. Itulah sebabnya ketenangan seringkali lebih berpengaruh daripada argumen yang panjang. Orang yang mampu menjaga stabilitas emosinya seringkali justru memegang kendali situasi. Hal lain yang dibahas Lieberman adalah tentang ilusi kontrol emosional. Kita sering berpikir bisa mengendalikan emosi orang lain. Padahal yang benar-benar bisa kita kendalikan hanyalah respon kita sendiri. Dan disitulah kekuatan sebenarnya berada. Ketika kita berhenti bereaksi secara impulsif dan mulai merespons dengan sadar, kita menciptakan jarak antara stimulus dan tindakan. Jarak kecil itu memberi kita kebebasan untuk memilih, bukan dikendalikan oleh emosi sesaat, melainkan dipandu oleh kesadaran. Pada akhirnya, memahami psikologi emosi bukan tentang menjadi dingin atau tidak berperasaan. Ini tentang menjadi cukup sadar untuk tidak diperbudak oleh apa yang kita rasakan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, emosi tidak lagi menjadi musuh, melainkan penunjuk arah yang membantu kita menjalani hidup dengan lebih jernih dan seimbang. Jika video ini membuka cara pandangmu bagaikan ke satu orang yang sering berjuang dengan emosinya, subscribe untuk konten psikologi dan pengembangan diri.